cell, maka dia memiliki kemampuan deskripsi yang berbeda-beda. Jadi misalnya plasmacytoid dendritic cell atau dendritic cell yang asalnya dari limfoid itu biasanya memiliki kemampuan untuk memproduksi reaksi tipe 1 atau reaksi tipe 2, terutama pada reaksi hipersensitivitas. Terus kalau konvensional dendritic cell itu tipe 1 atau tipe 2 ini yang itu ya, IDC sama GDCC itu biasanya dia merupakan dendritic cell yang mampu menginduksi CD8. Terus kemudian kalau monocyte derived dendritic cell seperti yang tadi, yang Hoover, Mesangial, dan lain-lain, itu biasanya memang berfungsi untuk melawan kuman yang ada di dalam jaringan. Kalau Langerhans cells ini biasanya digunakan pada bukan digunakan ya, dia itu memiliki kemampuan untuk membentuk sel yang besar yang kita kemudian kenal dengan istilah sel Datia-Langerhans ya. Itu nomor 1. Jadi siapa yang bisa makan, apa yang dimakan, caranya dia makan, nanti akan menyebabkan kita memiliki yang kita sebut sebagai bahan antigenik. Nah, bahan antigenik ini akan melalui 2 proses. Yang pertama adalah proses antigen processing atau bagaimana sebuah sel itu memproses bahwa dia itu adalah antigen atau bukan antigen. Nomor 2, dia mempresentasikan ke permukaan yang kita sebut sebagai antigen presentation. Apa itu presentation? Karena kita tahu ya bahwa sel itu kan bentuknya bundar tuh. Kalau dia mau ke orang luar di dalam isinya apa, maka dia mengeluarkan bendera keluar ini. Nah, itu adalah MHC. MHC itu seperti gagang benderanya. Kemudian APC. APC adalah antigen presenting cell. Sel yang mampu mempresentasikan antigen tapi tujuannya untuk meningkatkan atau mempengaruhi respon imun. Jadi, semua sel yang mempresentasikan MHC kelas 1 itu tidak disebut sebagai APC. Tapi kalau dia mempresentasikan MHC kelas 2, maka dia disebut sebagai APC. Jadi perbedaan dari APC sama non-APC adalah MHC berapa yang dia ekspresikan ke permukaan. Jadi prinsipnya, kalau ada antigen, maka antigen itu akan dimakan, atau kita masuk ya, jadi ada antigen masuk. Antigen masuk itu memiliki yang namanya epitop. Epitop itu ujung yang mampu menginduksi sistem kekebalan, atau ujung yang dianggap asing. Pucuk-pucuk dari epitop ini, kemudian karena dia dimakan, dipecah, dan sebagainya, maka kemudian dikenali kondisi yang kita sebut sebagai imunodominan epitop. Jadi epitop yang memiliki kemampuan dominan untuk menginduksi kekebalan atau dianggap asing secara itu. Terus kemudian dia akan dikenali terus digoceli. Nah, ini yang megang. Ini namanya MHC. MHC-nya bisa kelas 1, bisa kelas 2. Kalau ini yang dikenali, yang kemudian mengenali adalah CD4, maka ini pasti MHC kelas 2. Kalau ini bukan CD4, bukan CD4 atau ya, bukan CD4, maka dia bukan MHC kelas 2. Kalau di sini CD8, maka ini adalah MHC kelas 1. Nanti kita jelaskan di belakang ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bahan itu masuk ke dalam tubuh kita, ya sebuah bahan itu bentuknya terus gini-gini misalnya. Nah, dari gini-gini itu tadi kan dimakan. Habis dimakan kan diserang, digest. Jadi kita udah belajar ya waktu SMA itu ya, makan jadi fagosum atau endosum. Fagosum sama endosum ditempeli sama lisosom. Lisosom itu semacam chefnya di dalam tubuh kita. Terus itu ditutui sama dia, dipecah, pokoknya menghasilkan partikel-partikel protein yang lebih kecil. Nah, partikel-partikel protein yang lebih kecil, kalau dia mengandung epitop, kita sebut sebagai antigenik determinan. Jadi dia memiliki sifat antigenik. Nah, antigenik determinan itu ada yang ketika dia dipanaskan, dia pecah atau dia hilang. Kalau dia hilang, maka kita sebut sebagai konformasional determinan. Jadi epitop yang menghilang
Kalau strukturnya berubah akibat pemanasan atau karena enzim atau karena dipecah atau karena apa, itu kita sebut sebagai determinal konformasional. Artinya epitopnya menghilang kalau dipanaskan atau ketika dia terjadi denaturasi. Terus ada juga yang epitopnya itu semula tidak dianggap sebagai epitop, tapi karena terjadi proses karena terjadi proses denaturasi atau pemecahan dan sebagainya, akhirnya timbullah epitop yang baru ya. Jadi akhirnya dia memiliki yang kita sebut sebagai determinan pertama, dilanjutkan dengan adanya determinan yang kedua. Ini kita sebut sebagai determinan linear. Jadi kita sebut sebagai epitop linear. Artinya dengan naturasi maupun tanpa denaturasi dia tetap bersifat antigenik. Nah, terus kemudian yang terakhir yang kita sebut sebagai neo-antigenik determinan. Jadi awalnya dia itu tidak ada yang sifatnya antigenik, tapi karena dipotong, mengalami denaturasi, mengalami apa, sehingga timbullah epitop yang sifatnya antigenik atau yang kita sebut sebagai antigenik determinan. Jadi epitop yang muncul ketika proses proteolisis atau proses denaturasi kita sebut sebagai new determinan atau neo antigenik. Jadi bahan itu bisa kita sebut asing karena satu, DE berstruktur asing. Tapi begitu strukturnya berubah, dia tidak lagi jadi asing. Kita sebut sebagai konformasional. Konformasional itu berarti struktur, konformasi itu bentuk struktur sesuatu ya. Jadi konformasional determinan adalah ketika strukturnya seperti itu dia jadi asing, tapi kalau strukturnya enggak gitu, dia enggak asing. Kalau linear determinan itu bentuknya dalam kondisi apapun dia tetap sebagai epitop. Jadi misalnya sebelumnya enggak ada, terus kemudian muncul itu termasuk linear juga. Artinya sebelumnya ketutup terus kebuka, gitu itu juga linear sebenarnya. Tapi sifatnya adalah dengan atau tanpa denaturasi dia tetap fix sebagai antigen atau sebagai epitop. Terus ada juga yang sebenarnya tidak ada epitopnya, tapi karena ada proses proteolisis dia berubah menjadi epitop. Nah, ini antigen itu diproses berdasarkan keberadaan dari imunodominans peptida. Jadi kalau peptidanya nggak ada epitopnya, ya, kalau nggak ada epitopnya seperti ini tidak ada epitopnya, maka dia tidak akan diproses, tidak akan diproses sebagai antigen processing, tidak akan menjalani proses antigen processing. Terus dia apa, dok? Dia akan jadi makanan. Jadi karena protein kan, berarti dia punya asam amino, dia punya struktur-struktur ureum atau bahan-bahan lain yang kalau dipecah dipakai untuk tubuhnya sel. Tapi kalau misalnya dia memiliki imunodominans peptida atau epitop ini tadi, maka dia akan menjalani